Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Elvarina Indah Indriani dengan NIM 2510802037. Aku mahasiswa S1 Perbankan Syariah dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan integral. Ini merupakan lanjutan dari video kemarin, yaitu konsep integral. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita simak videonya. Nah, seperti yang sudah kita buka tadi, di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan integral. Nah, bagaimana sih penerapan integral itu dalam perekonomian? Kita masuk ke yang pertama adalah fungsi biaya. Fungsi biaya sendiri terdiri dari fungsi total, di mana rumusnya adalah C sama dengan fungsi dalam Q atau fungsi Q, FQ. Kita biasa mengucapkannya. Lanjut ada biaya marginal itu dengan rumus MC sama dengan turunan C sama dengan DC per DQ sama dengan fungsi aksen Q atau turunan dari FQ dari biaya total. Jadi biaya marginal itu adalah turunan dari biaya total. Dari kedua rumus tersebut kita bisa simpulkan bahwa biaya total adalah integral atau fungsi asal dari biaya marginal. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya sebagai C sama dengan integral MC dQ sama dengan integral F aksen Q dQ. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal, yaitu carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika persamaan marginalnya MR sama dengan 16 min Q 4Q. Nah, kita masuk untuk mencari penerimaan totalnya itu adalah R sama dengan integral MR dQ. Jadi ini rumusnya sama dengan mencari C tadi. Nah, kalau bedanya penerimaan total itu lambangnya adalah R, rumusnya sama yaitu integral MR dQ. Kita masukkan yang sudah kita ketahui, MR-nya tadi adalah 16 min 4Q. Jadi R sama dengan integral dari 16 min 4Q dQ. Kita kerjakan menghasilkan 16Q min 2Q kuadrat. Dari mana itu kita sudah ajarkan aku udah ajarkan di video sebelumnya, yaitu 16 itu sama kayak 16Q pangkat 0. Jadi kalau misal integral itu ditambah dengan 1, jadi 16Q pangkat 0 plus 1, jadinya 16Q pangkat 1 atau 16Q. Terus yang min 4Q itu Q-nya kan pangkat 1 ditambah 1 menjadi Q pangkat 2. Lalu 4-nya kita bagi dengan N plus 1. Sedangkan N-nya tadi adalah 1, jadi 1 plus 1 adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2. Maka hasilnya 16Q min 2Q kuadrat. Lanjut kita mencari penerimaan rata-rata. Untuk penerimaan rata-rata sendiri itu lambangnya adalah AR. Rumusnya adalah R per Q. Kita sudah mencari R tadi dengan nilai R adalah 16Q min 2Q kuadrat. Kita bagi dengan Q. Itu kita bisa coret semua Q-nya. 16Q kita coret habis Q-nya dengan yang di bawah atau pembagi. Terus 2Q kuadratnya kita coret Q-nya 1 menjadi tinggal Q-nya 1 saja. Maka hasilnya adalah 16 min 2Q. Itu adalah penerimaan rata-ratanya. Oke, lanjut kita masuk ke surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Untuk kurvanya atau grafiknya bisa dilihat di video ya, seperti itu. Jadi surplus konsumen itu ada di atas keseimbangan, jadi itu akan ada titik keseimbangan ya. Kalau surplus konsumennya itu ada di bagian atas atau yang di panah itu, panah keluar itu surplus konsumennya. Selanjutnya ini adalah rumus dari surplus konsumen untuk mencari surplus konsumen. CS itu adalah customer surplus. Itu rumusnya ada integral dengan batas bawah 0, batas atas QI. Terus mencari integral dari FQ dQ dikurangi dengan QI dikali PE. Nah, rumusnya itu ada dua. Nah, rumus keduanya itu ada customer surplus itu sama dengan integral dengan batas atas P, batas bawahnya PE menggunakan fungsi dalam P. Jadi ada, kalau mau fungsi dalam Q kalian pakai rumus pertama. Kalau kalian mau pakai
fungsi dalam P, kalian pakai rumus yang kedua. Nah, dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau pegal kurva permintaan pada sumbu harga. Jadi kalau misal dalam soal diketahui fungsi dalam Q, sedangkan kalian pengennya pakai cara kedua nih, nah kalian bisa nyari P-nya dengan mengubah Q sama dengan 0. Nanti akan ditemukan nilai P. Nah, dengan demikian kedua rumus tersebut akan menghasilkan hasil yang sama jika digunakan di kasus yang sama. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, misal diketahuinya adalah fungsi dalam Q, kalian bisa mencari fungsi dalam dengan cara satu tetap dengan fungsi dalam Q, atau kalian mau pakai cara dua dengan mencari P-nya. Jadi nanti hasilnya akan menjadi fungsi dalam P. Lanjut ke contoh soal, ini ada hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya atau keseimbangan pasarnya itu 10. Nah, ini adalah kita pakai fungsi dalam P. Nah, untuk pertama ini kita cari dulu nilai P, nilai Q dan QI-nya. Kita ketahui kan Q-nya sama dengan 40 min 2P. Nah, jika P sama dengan 0, maka akan menghasilkan Q-nya 40. Jadi itu tadi P-nya kita ubah 0, maka kita ketemu 40 min 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0, jadi ya Q-nya sama dengan 40. Terus jika Q sama dengan 10, itu akan menghasilkan P sama dengan 20. Jadi Q-nya sama dengan 0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka kita ketemu P-nya 20. Misal kita masukin Q-nya 0 nih. Nah, 0 sama dengan 40 min 2P. Nah, 2P-nya kita pindah ke kiri menjadi 2P sama dengan 40, maka P sama dengan 40 per 2, menghasilkan 20. Selanjutnya, jika PE-nya 10, QE-nya 20. Nah, QE itu didapat dari nilai dari 40 min 2P-nya itu tadi, P-nya kalian ganti 10. Makanya jadi 40 min 2 kali 10, jadinya 40 min 20. Maka QI-nya sama dengan 20. Lanjut ke pembahasan lanjutan, yaitu menggunakan cara satu. Itu kalian bisa cermati sendiri. Itu CS sama dengan integral batas bawah 0, batas atas QI. Di rumus yang tadi ya, cara pertama itu tinggal masukin aja angka-angkanya. Fungsi dalam Q, tadi kan fungsinya dalam P. Nah, itu kalian bisa ubah dulu fungsi dalam ke fungsi dalam Q dengan cara membalik, jadi menggunakan P sama dengan, terus habis itu ketemu nanti 20 min 0,5 Q dq. Nah, itu ditulis dalam integralnya, dikurangi dengan Q yang udah kita cari tadi 20 dan PE nya 10. Terus kalian kerjakan aja dengan mengerjakan angka-angkanya. Jadi yang 20 min 0,5 Q tadi kalian turunin dulu, nanti ketemu 20 Q min 0,25 Q kuadrat, itu kalian tuliskan batas atas batas bawahnya. Terus habis itu dikurangi dengan 20 kali 100 atau 200. Nah, habis itu baru deh kita masukin ke batas-batasnya ke fungsinya. Nanti menghasilkan nilai 400 min 100 min 200 sama dengan 10. Lanjut ke cara 2. Jujur kalau aku sendiri prefer dengan cara 2 karena dia lebih pendek caranya. Itu hanya dengan integral dengan batas atasnya P, batas bawahnya PE, dengan mengintegralkan fungsi dalam P. Soal fungsi dalam P-nya tadi kan sudah diketahui ya di soalnya dengan fungsi dalam P, jadi tinggal memasukkan P dan PE-nya. Begitu. Nanti hasilnya sama-sama 100. Lanjut ke surplus produsen. Surplus surplus produsen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Nah, ini untuk kurvanya. Nah, kalau surplus produsen itu dia ada di bawah garis keseimbangan pasar. Itu di bawahnya itu yang diarsir sedikit abu-abu itu adalah surplus produsen. Lanjut kita masuk ke rumusnya. Di sini rumusnya juga ada dua ya teman-teman. Ada yang menggunakan fungsi dalam Q, ada yang menggunakan fungsi dalam P. Ini hampir sama seperti surplus konsumen. Kalau bedanya di rumus pertama itu dibalik. Kalau tadi integral dikurangi, kalau ini integralnya mengurangi. Jadi QE kali PE-nya di depan dan integral fungsi dalam Q-nya di belakang, begitu. Terus kalau misalnya yang di
Rumus kedua itu dibalik batasnya aja. Kalau tadi batas atasnya P, batas bawahnya PE, yang kalau surplus produsen batas atasnya PE, batas bawahnya P. Nah, dalam hal fungsi ini sama ya, P adalah nilai P untuk Q0 atau gal kurva permintaan pada subharga. Nah, dengan demikian hasilnya sama juga. Untuk kasus yang sama menggunakan kedua rumus tersebut akan menghasilkan hasil yang sama pula. Contoh soalnya di sini ada seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5Q ditambah 3. Berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Kita masukkan dulu, P-nya kan sama dengan 0,5Q plus 3. Ini bisa kalian ubah dengan menjadi fungsi Q sama dengan nanti 0,5Q sama dengan P min 3 nanti. Nah, nanti dibuat dikali 2 semua, nanti hasilnya adalah 2P dikurangi 6 sama dengan Q gitu. Nah, itu jika P-nya 0 maka Q-nya min 6, jika Q-nya 0 maka P-nya 3, jika PE-nya 10 maka QE-nya 14. Nah, ini cara pertama menggunakan fungsi dalam Q, itu 0,5Q tambah 3, dimasukkan QE-nya tadi 14, dimasukkan PE-nya tadi 10, mengintegralkan batas-batasnya itu batas bawah 0, batas atas 14, mengintegralkan 0,5Q tambah 3, itu nanti jadinya 140 dikurangi 0,25Q kuadrat ditambah 3Q. Jangan lupa batasnya ditulis 0,14 bawah 0 atas 14. Itu masukkan nanti batas-batasnya ke fungsinya, nanti dikurangi. Jadi pertama masukkan 14 nya dulu sebagai batas atas, baru nanti dikurangi fungsi yang dimasukkan dengan batas bawah, nanti menghasilkan 400 min 91 dikurangi 0 gitu. Sorry, ini tipe bukan 400 tapi 140, tapi hasilnya tetap 49 nanti. Terus kita masuk ke cara 2. Kalau cara 2 ini seperti yang aku bilang tadi, min 6 plus 2P atau 2P plus 6. 2P min 6. Sama aja ya. Dimana balik-balik ini sama kayak tadi, tinggal dimasukin aja atau diintegralkan dulu, terus dimasukin batas-batasnya dengan batas atas 10, batas bawah 3. Ini beda ya, karena tadi kan PPE-nya beda ya. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.